Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Mumtazah, nomor registrasi 1616-1750, program studi pendidikan jasmani, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya ingin memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu berjudul dukungan orang tua dalam pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemi pada SMK Widuri. Saya melakukan penelitian ini di awal bulan Juni. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Berisikan latar belakang. Dari judul saya ini memiliki latar belakangnya, itu pendidikan merupakan suatu proses secara sadar dan terencana untuk proses pembelajaran peserta didik dan masyarakat dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia yang bermartabat. Salah satu pendidikan yang ada di SMK yaitu adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan salah satu wadah yang mampu mendidik manusia dalam mendekati kesempurnaan hidup dan berkontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan jasmani juga mengandung makna, yaitu mata pelajaran ini menggunakan aktivitas jasmani sebagai media pembelajaran, pengembangan kemampuan siswa dalam berbagai hal, yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, serta keterampilan dalam mengatur emosi. Selanjutnya ada dukungan orang tua, memiliki pengaruh psikologis yang sangat besar terhadap kegiatan belajar anak. Dengan adanya dukungan orang tua, anak akan lebih giat lagi belajar dan bersemangat. Akan tetapi, jika orang tuanya berkeinginan untuk maju, maka anaknya pun juga memiliki keinginan khusus bahwa dirinya ingin berusaha maju dan ingin berproses menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil yaitu belum diketahui seberapa besar dukungan orang tua pada pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemi ini. Lalu, kebanyakan orang mengabaikan proses belajar siswanya di masa pandemi ini sehingga pembelajaran siswa di mata pelajaran pendidikan jasmani menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, ada beberapa orang tua yang kurang secara finansial dalam meningkatkan hasil belajar siswanya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang saya ambil yaitu ingin mengetahui seberapa besar dukungan orang tua di dalam pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemi ini. Karena saya hanya ingin mengetahui seberapa besar dukungan orang tua saja. Karena metode saya itu metode deskriptif. Selanjutnya perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan pembatasan masalah, penelitian saya ini yaitu apakah dukungan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap dalam pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemi ini. Selanjutnya ada kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara praktis dan secara teoritis. Secara praktisnya yaitu peneliti ini dapat memberikan pengetahuan gambaran dan memberikan kontribusi teoritis mengenai hubungan dukungan orang tua dengan pembelajaran penjas. Secara praktisnya memberikan sumbangan bagi pengembang pengetahuan dan memberikan gambaran tentang dukungan orang tua itu sangat penting, berpengaruh terhadap hasil belajar siswanya. Yang kedua, bagi orang tua, peneliti ini diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi dalam mendidik agar anaknya berhasil dalam meraih cita-citanya. Yang ketiga, bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan guna melakukan pengembangan bagi profesionalisme dan pelaksanaan tugas profesinya. Selanjutnya, bagi peserta didik yaitu menjadikan bahan masukan untuk meningkatkan hasil belajar dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. Bagi seluruh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan program pendidikan jasmani, baik dalam pembelajaran online maupun offline. Selanjutnya ada bab 2, kajian teoritik, hakikat pembelajaran, hakikat pendidikan jasmani, hakikat dukungan orang tua dalam belajar, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, kerangka berpikir.
Hakikat dari pembelajaran. Menurut Ngalim Purwanto, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa. Tujuannya untuk menekankan hasil belajar, untuk memperjelas bahwa belajar merupakan tujuan dan bahan pembelajaran. Selanjutnya ada hakikat dari pendidikan jasmani. Menurut Suryo Broto, pendidikan jasmani itu suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan motorik, pengetahuan, perilaku hidup aktif, dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswanya. Tujuannya itu untuk mencakup tujuan, yaitu ada di dalam domain psikomotorik, domain kognitif, dan domain afektif. Selanjutnya hakikat dukungan orang tua. Dukungan yang paling besar itu berasal dari orang tua. Diartikan sikap atau pemberian bantuan, perhatian, rasa sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya atau anggota keluarga. Pemberian dukungan dapat berupa teguran, pengarahan, membantu dalam menghadapi kesulitan apapun, memberi hukuman apabila membuat kesalahan. Aspek yang ada di dalam dukungan orang tua, yaitu saya ngambil dari teorinya Taylor 2012. Yang pertama ada tangible assistance, berupa bantuan nyata, mencakup menyediakan bantuan material seperti pelayanan, bantuan keuangan, dan barang. Yang kedua ada informational support, dukungan informatif, memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada emotional support, dukungan emosional dengan menerapkan hati individu bahwa dia adalah individu yang sangat berharga dan sangat dipedulikan. Yang keempat ada invisible support, dukungan terselubung. Ketika individu menerima bantuan dari orang lain yang tidak menyadari telah membantunya, tapi bantuan tersebut tetap bermanfaat bagi si penerimanya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari dukungan orang tua yaitu dari pertama, pemberi, kedua jenis, ketiga penerima, keempat permasalahan, dan yang kelima waktu. Manfaatnya itu individu jadi lebih menghadapi masalah lebih baik dengan baik, membantu meningkatkan kompetensi dan rasa percaya diri, mengurangi kecemasan dan stres, dan membuat individu lebih berpikir positif dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya, dukungan orang tua dalam belajar. Untuk menunjang pendidikan anak, orang tua harus berperan aktif dan berpartisipasi terhadap pendidikan anaknya, sehingga tidak hanya menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya ke sekolah, tetapi dukungan orang tua juga butuh. Dan orang tua juga di masa pandemi ini sangat dibutuhkan karena sebagai pengganti para pendidik yang ada di sekolah, orang tua lah yang berperan hari ini. Orang tua juga harus memenuhi kebutuhan siswanya, yaitu dengan cara memotivasi anaknya, memberi pendidikan anak, menyediakan tempat fasilitas belajar, waktu dan situasi yang cukup untuk mendukung belajar di rumah. Selanjutnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, tentunya teknologi memiliki peran penting untuk memfasilitasi dalam berinteraksi, berkomunikasi, serta penyajian agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting sekali memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin, dan peran media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mempermudah komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Karakteristik siswa. Karakteristik dari siswa SMK itu tergolong usia remaja. Pada remaja, pertumbuhan secara fisik dapat terlihat dari perubahan ukuran berat badan, tinggi badan, permasalahan seksual, dan disertai dengan ciri-ciri yang lainnya. Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa anak-anak. Tetapi, belum ditunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Kerangka berpikir. Pembelajaran jasmani dapat berjalan dengan sukses dan lancar sangat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu dari orang tua, guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, tujuan, metode, lingkungan, dan faktor pendukung dan penilaian. Namun sebaliknya, apabila faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan praktik pembelajaran jasmani tidak berfungsi dan berdaya guna sebagai mestinya, maka tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani ini akan tidak tercapai akan baik, tapi malah lebih berantakan.
Bab 3, metode penelitian, tujuan penelitian, tempat dan waktu metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas, teknik analisis data. Tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui seberapa besar dukungan orang tua dalam pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemi ini pada SMK Widuri. Saya mengambil penelitian ini di kelas 10 dan kelas 11. Yang saya teliti adalah orang tua dari siswa. Dan saya melakukan ini dari bulan Mei, yaitu menyerahkan surat izin penelitian dari pihak akademik, kepala sekolah, lalu penyebaran angket, awal Juli melakukan pengolahan dan analisis data, akhir Juli melakukan hasil penelitian saya. Metode penelitian yaitu metode yang saya ambil adalah metode deskriptif dengan teknik pengambilan data, observasi atau survei. Karena hanya ingin mengetahui seberapa besar, bukan pengaruh. Populasi dan sampel. Populasi yang diambil yaitu berjumlah 50 orang dari orang tua siswa kelas 10 dan kelas 11. Instrumen penelitian terbuat dari beberapa butir positif dan butir negatif. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner berdasarkan data yang ada di dalam aspek-aspek yang sudah dibuat tadi. Lalu penelitian yang digunakan yaitu skala penelitian dukungan orang tua. Uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan keaslihan suatu instrumen, suatu alat untuk dikatakan valid apabila dapat diukur apa yang seharusnya diukur. Jadi sebelum melakukan penelitian, saya melakukan uji coba dulu. Saya melakukan di sekolah SMK Yadika. Di situ saya melakukan uji coba dan ada 34 pernyataan yang saya berikan dalam satu angket. Ada 4 soal yang tidak valid. Kenapa bisa tidak valid? Karena R hitungnya itu ada di bawah kurang dari R tambah. Maka bisa dikatakan pernyataan saya itu tidak valid. Menggunakan perhitungan menggunakan Excel, Corn Batch Alpha. Hasil dan pembahasan, deskripsi data dan pembahasan. Hasil dari faktor dukungan orang tua yaitu masuk dengan kategori tinggi, yaitu 84%. Selanjutnya, bantuan nyata yaitu 84% juga dengan kategori tinggi. Lalu ada dukungan informatif yaitu 88% termasuk dengan kategori tinggi. Selanjutnya ada dukungan emosional dengan 74% masuk dengan kategori tinggi. Lalu ada dukungan terselubung dengan 78% masuk dengan kategori tinggi. Pembahasan SMK Widuri memiliki populasi sebanyak 100. Penelitian ini menggunakan sampel 50 orang tua siswa yang berada di SMK Widuri. Penelitian ini menggunakan Google Form dikarenakan peneliti ingin memanfaatkan media yang ada untuk lebih mudah dan lebih cepat mengambil data. Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa hanya 6% orang tua yang sangat mendukung pelajaran pendidikan jasmani dan 84% yang mendukung pendidikan jasmani dan 10% yang netral. Lalu tidak ada orang tua siswa yang tidak mendukung dan sangat tidak mendukung dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kondisi siswa di SMK Widuri ini yang mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani ini memiliki semangat yang cukup baik dan mereka harus meningkatkan hal itu. Karena masih ada beberapa orang tua yang belum mendukung kegiatan belajar anak, terutama pada pendidikan jasmani. Padahal dengan adanya dukungan orang tua akan berdampak baik untuk hasil belajar siswanya di masa pandemi ini. Selanjutnya, sarannya, peneliti hanya memiliki beberapa faktor yang menjadi dukungan orang tua. Semoga bagi peneliti selanjutnya disarankan sampel penelitian yang digunakan yaitu lebih banyak lagi sehingga harapan dari saya dukungan orang tua dalam pendidikan jasmani di masa pandemi ini dapat teridentifikasi secara luas bagi pihak pengajar pendidikan jasmani juga harus memperhatikan beberapa faktor yang menjadi pendukung pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemi.
sehingga kekurangan yang menjadi penghambat dapat teratasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.